Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya Muhammad Nafi Deullah Masin di acara Ngobrol Bareng. Nah, teman-teman, di sini saya nggak sendirian nih teman-teman. Saya ditemani oleh Kang Fajar. Boleh perkenalkan diri Kang Fajar? Ya, halo, perkenalkan nama saya Fakir Fajar. Lebih familiarnya biasanya dipanggil Kang Fajar. Oh iya teman-teman. Jadi Kang Fajar ini, bagi yang belum tahu, Kang Fajar adalah seorang aktivis Islam ya, Mas Fajar ya. Dan dia juga masih menempuh ilmu di salah satu kampus perguruan tinggi Islam negeri, yaitu di UIN Abdurrahman Wahid. Bener nggak Mas Fajar? Betul. Nah, Mas Fajar sendiri asalnya dari mana sih, Mas Fajar? Penonton mau tahu nih, Mas Fajar. Kalau asli saya itu rumahnya Dieng, Banjarnegara. Dieng. Ya, Banjarnegara. Dingin. Dingin. Iya, dingin. Sedingin. Ya enggak, sedingin dia ya. Oh iya iya. Sedingin. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke topik pembahasan nih, jadi kalian pada tahu kan sekarang lagi marak-maraknya nih tentang apa sih itu akhlak. Nih kalian nggak punya akhlak. Netizen masih pada cekcok nih antara apa sih makna dari sebuah akhlak. Nah, di sini Mas Fajar akan menjelaskan nih apa sih menurut Mas Fajar yang dimaksud dengan akhlak. Apa tuh Mas Fajar, boleh disampaikan Mas Fajar? Oke. Terima kasih Mas Nafi. Jadi sebelum kita jauh nanti ngobrol ya, masuk ke bab yang lebih dalam, kita ambil poin intinya dulu. Yang pertama itu adalah akhlak. Kita harus mengerti itu apa pengertian akhlak tersebut. Jadi akhlak sendiri, pengertian akhlak itu adalah sebuah tindakan, perilaku secara spontan yang timbul pada orang tersebut. Contohnya ini Mas ya, kita terbiasa melakukan hal-hal jelek, itu yang terdapat dari diri kita sendiri. Itu adalah sebuah kelakuan atau tingkah laku yang sudah menjadi prinsip atau apa ya, sudah masuk pada tingkah laku orang tersebut. Akhlak itu yang dinamakan akhlak itu adalah hal spontan pada diri orang tersebut. Oh, jadi akhlak tuh timbul karena keadaan diri sendiri ya Mas Fajar ya? Yang ada pada diri orang tersebut. Oh, jadi itu teman-teman, akhlak tuh timbul karena keadaan diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi akhlak tuh bisa berdampak positif maupun negatif ya Mas Fajar ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih Mas Fajar nih yang ingin saya tanyakan nih terkait tentang apa tuh akhlak. Jadi menurut Mas Fajar, kita kan sebagai generasi yang biasa dipanggil Gen Z, apa sih seberapa penting akhlak menurut Mas Fajar untuk kita nih kaum Gen Z? Seberapa penting sih kita menjaga akhlak kita kepada orang lain? Jadi akhlak itu seberapa penting? Oke. Jadi akhlak, saya pernah membaca sebuah kutipan dalam kitab yang namanya itu Adabul Muta'alim. Itu yang dibuat oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kitab itu dibuat itu pada era zaman beliau, kurang lebih kalau sekarang itu kurang lebih sudah hampir 700 tahunan lebih, karena NU juga sudah 1 abad lebih kan. Jadi kitab itu dibuat karena pada zamannya beliau berarti 1 abad yang ke belakang itu sudah beliau itu membuat kitab Adabul Muta'alim itu karena beliau itu sudah merasa apa ya, krisisnya akhlak pada era anak muda pada zaman dulu. Dan kalau kita lingkup, kalau kita yang dibahas namanya akhlak, itu akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau kita menjadi seorang thalabul ilmi, menjadi seorang pelajar, menjadi makhluk sosial dan sebagainya. Jadi sebelum kita ke ranah ilmu, itu lebih baik yang kita pelajari adalah akhlak. Oh, jadi itu seperti yang dibicarakan para netizen tuh kutipannya seperti ini Mas Fajar. Al-adab fawqal ilmu. Bener nggak sih Mas Fajar? Jadi akhlak tuh di atas ilmu, adab tuh di atas ilmu ya Mas Fajar ya. Bener nggak? Kalau menurut Mas Fajar atau Kang Fajar nih, biasanya kan dipanggil Kang ya. Kang Fajar, apakah akhlak sama adab tuh sama atau beda menurut Mas Fajar? Akhlak sama adab tuh sama atau beda sih? Antara akhlak atau adab menurut Kang Fajar sendiri? Oke, mengenai akhlak dan adab itu adalah sebuah konteks yang berkesinambungan. Kalau akhlak tadi kan sudah saya jelaskan ya, akhlak itu sebuah hal sikap yang spontan yang timbul pada diri orang tersebut. Nah, akhlak adab itu timbul baru
dengan adanya akhlak. Oh iya, oke. Jadi adab, contohnya adab kepada orang tua. Bagaimana adab kita kepada orang tua? Contohnya bertutur kata yang sopan. Ketika kita di depan orang tua mempunyai unggah-ungguh gitu kan. Kalau orang Jawa itu ada yang namanya unggah-ungguh di depan. Kepada sesama teman kita harus saling menghormati, kita saling bisa kasih support dan sebagainya. Itu adalah adab, akhlak dan adab. Kalau akhlak itu yang membentuk adab. Oh, jadi akhlak tuh yang membentuk adab ya? Lebihnya seperti itu. Bisa kasih gambaran sedikit nggak sih Mas, yang dimaksud akhlak yang baik ataupun adab yang baik itu seperti apa? Mengenai akhlak, sebetulnya akhlak itu ada ini teman-teman yang mungkin harus kita pelajari ya bagi teman-teman. Jadi akhlak itu sebetulnya banyak, koridor akhlak itu banyak. Contohnya sopan santun. Tawaduk, saling menghormati, itu kan. Terus tidak merugikan orang. Terus kita harus tidak berbicara dengan semaunya kita sendiri. Itu yang namanya akhlak. Jadi akhlak itu yang ada pada diri kita loh. Contohnya saya sama Mas Nafi ya misalnya, itu mesti mempunyai sifat atau akhlak yang berbeda. Meskipun kita manusia yang sama, tapi dalam akhlak itu berbeda. Contohnya, kita bisa menilai orang itu kalau akhlak biasanya keterbiasaan dengan sesuatu hal yang spontan. Biasanya kan kalau anak muda sekarang misal nutup pintu itu jeder atau lebih keras itu kadang. Nah, yang keluar dari kata-kata anak tersebut, nah itu yang dinamakan akhlak. Oke. Jadi contohnya ini udah disiapin minum nih, masa nggak diminum? Diminum dulu. Jadi akhlak itu tergantung pada diri kita ya Mas ya. Jadi akhlak tuh letaknya itu di atas. Karena akhlak tuh menurut Kang Fajar sendiri tadi spontan yang dilakukan pada diri kita. Jadi kenapa akhlak di atas ilmu ataupun di atas segalanya? Karena apapun kita bergerak, apapun kita akan melakukan sesuatu itu pasti harus memiliki atau melakukan akhlak yang baik untuk orang lain agar kita dinilai baik kepada orang lain, bener gak? Intinya gini, akhlak itu kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah sebuah akhlak yang harus kita terapkan pada era-era sekarang. Minimal itulah. Kita mungkin sebagai anak muda kita ya tidak menjadi orang manusia yang mungkin bersih dari hal-hal kotor atau tidak mempunyai dosa, itu non bagi saya munafik lah. Tapi setidaknya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu pada tempatnya itu adalah akhlak yang paling mulia, akhlak yang sangat sangat efektif untuk era sekarang. Contohnya ketika kita hal-hal kecil lah, membuang sampah pada tempatnya. Ya kan? Membuang sampah pada tempatnya. Parkir ketika kalau di UIN itu kan, kalau pagi itu kan kita mesti dihadang sama itu. Siapa? Sama satpam itu. Tapi kadang biasanya saya lihat itu ada yang terobos dari belakang perpus itu kan. Mahasiswa UIN. Ya, mahasiswa UIN. Itu biasanya itu sebuah akhlak juga. Meskipun kadang kita tidak sadari hal seperti itu. Kita belajar dari itulah. Jadi apalagi itu. Yang lagi viral itu kan. Apa tuh? Seperti itu ya? Goblok gitu kan. Itu nggak boleh ya. Itu namanya ada akhlak secara lisan ya Mas ya. Ada akhlak secara lisan maupun akhlak secara perbuatan. Jadi intinya seperti itu teman-teman, tadi udah disampaikan oleh Mas Fajar beberapa ilmu penting mengenai tentang akhlak ya teman-teman ya. Ada nih pertanyaan terakhir nih Mas Fajar nih buat para pemirsa juga. Ada nggak sih motivasi ataupun pegangan untuk para penonton, kurang lebihnya Gen Z ya Mas ya, untuk memiliki prinsip dan keteguhan agar akhlaknya itu memiliki akhlak yang baik di mata orang lain? Ada nggak motivasi ataupun ucapan kata-kata quotes, kalau kata Gen Z itu quotesnya apa nih untuk hari ini? Mengenai quotes, jadi saya keinget dari guru saya. Jadi koridor orang sukses ini buat kita dan bareng-bareng teman-teman itu ada 3 poin. Ada 3 poin yang harus kita pegang secara secara kuat gitu ya. Secara kuat 3 poin. Yang pertama itu adalah bacaan, tontonan, sama persahabatan. Apa tadi?
sahabat tontonan. Oh iya. Kembali yang pertama tadi apa Mas Fajar? Bacaan, tontonan, pergaulan. Nah, itu. Jadi 3 poin itu yang sangat efektif untuk siapa. Jadi teman-teman pegang itu. Kalau mau jadi orang sukses, mau dalam bidang keagamaan, bidang apa saja itu harus. Contohnya, kenapa kok saya tadi bilang bacaan? Kalau kita mau menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang sukses, dan menjadi pelajar yang itu sukses dalam ilmunya, kita harus baca dong. Tidak ada orang itu moro-moro sukses, pintar tanpa belajar membaca. No. Apalagi mahasiswa. Apalagi reputasi mahasiswa itu kalau kita belajar di kelas hanya mungkin 30% kita mendapat ilmunya itu. Betul. Di luar itu adalah kita satu relasi, temen ya kan, dan juga bacaan itu. Jadi banyaklah kalau kamu mau pintar ya harus baca. Belajar itu kalau mau pintar. Yang kedua, tontonan. Nah, kita menjadi orang yang sukses itu dari tontonan. Tontonannya apa nih? Biasanya kita tontonannya jelek. Kita apa yang biasa dilihat media sosial dan sebagainya, tontonan yang tidak efektif. Itu akan merubah satu mindset. Mindset dan otak kita baru nanti ke tingkah laku. Pasti mau tidak mau itu tontonan. Kalau kita tontonannya bagus, kembali kepada orang-orang yang baik, relasi-relasi yang baik itu. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Mungkin kalau yang 2 itu mungkin kita anggap sepele, tapi yang ini sangat kita jalani setiap hari-hari untuk teman-temannya. Jadi teman-teman yang paling poin 3 itu adalah teman atau pergaulan. Pergaulan di era sekarang itu sangat bahaya kalau kita tidak bisa memilih. Itu sangat efektif atau sangat berpengaruh. Maka biasanya ada kutipan orang Jawa itu, kalau orang tua saya bilang itu, kalau kamu dekat sama orang yang bau minyak wangi, kamu akan wangi. Tapi kalau kamu dekat sama orang yang jualan pupuk, ya pasti kamu akan bau pupuk kan. Itu sebuah sistem yang hal yang pasti. Nggak bisa tetap itu. Kamu mau sebaik apapun kamu, tapi kalau kamu berkumpul sama orang-orang yang jelek, kamu akan ikut jelek. Tapi kalau kamu sejelek-jelek apapun, kamu ketika bertemu sama orang-orang yang baik, setidaknya lah kita ditutupi sama orang, meskipun kita bukan orang yang baik. Jadi teman-teman itu pegang 3 ini. Bacaan, tontonan, sama pergaulan. Oke. Siap, terima kasih Mas Fajar. Jadi kesimpulan ngobrol bareng dari Mas Fajar ini, jadi teman-teman berbuatlah yang baik teman-teman. Masih banyak hal-hal positif ya yang bisa kita lakukan ya. Dan jangan lupa jaga akhlak kalian, karena akhlak tuh posisinya di atas segalanya teman-teman. Jadi kalau kalian memiliki akhlak yang baik, kalian akan juga dipandang orang lain baik ya Mas. Karena sangat efektif itu Mas Afi. Betul. Jadi kalau ilmu itu kan, kalau kita belajar ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal, kalau ilmu tidak ada putusnya. Meskipun kita belajar tidak harus di dunia perkuliahan, kita mau belajar dimanapun, di pasar nanti bisa belajar. Tapi kalau akhlak itu sulit. Nah, itu teman-teman, jangan lupa akhlak tuh penting ya teman-teman ya. Akhlak penting, apalagi kalian generasi muda. Jaga akhlak kalian. Kalau kalian mau sukses juga jaga akhlak kalian. Oke? Bener gak Mas Fajar? Oke, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih ya Mas Fajar ya udah datang jauh-jauh dari Dieng nih buat ngobrol bareng sama kita semua. Panas pokoknya. Wah. Panas ya. Terima kasih ya Mas Fajar ya. Saya ucapkan terima kasih juga buat para penonton juga. Jangan lupa teman-teman, kalau mau ini stay tune di channel kita ya teman-teman ya, di ngobrol bareng teman-teman. Saya selaku host Muhammad Naifi Devullah Masin pamit undur diri. Semoga ilmu yang kita sampaikan dan Kang Fajar sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Baik buruknya semoga bisa didapatkan oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya.